Selamat pagi insan pendidikan Indonesia di negeri Pulau Bamorata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam Pancasila, salam pendidikan, salam sehat. Bertemu kembali bersama channel Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur. Podcast kita bisa cerna, bicara cerdas, bicara santai, bicara cerdas, dan bermakna. Bersama tim Balai Guru Penggerak, saya Ian Bulan dan saya Roni, dan kameramen kita Rizky Meru, dan tim editor kita adalah Bapak Joni Raja. Baik, selamat pagi, salam sehat untuk semua insan pendidikan Indonesia, khususnya di Pulau Bamorata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sahabat, kita akan berbagi informasi di pagi hari ini bersama Kakak Roni Umbu Muda sebagai narasumber kita, sahabat kita, di mana topik yang akan kita perbincangkan di pagi hari ini berjudul penerapan implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Telah kita ketahui bersama bahwa program pendidikan yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek bersama Mas Menteri Nadiem Makarim, yang dimana menjalankan satu program implementasi kurikulum merdeka begitu gencar di setiap provinsi di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana implementasi kurikulum merdeka ini sangat penting untuk bukan hanya kepada guru tetapi juga untuk peserta didik. Dan kesempatan di bincang pagi pada hari ini kita akan bercerita, berbagi informasi bersama narasumber kita, Kakak Roni. Kakak Roni, mungkin bisa berbincangkan dan bisa berbagi informasi bersama insan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bamorata, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga Kemendikbudristek menyelenggarakan program pendidikan itu implementasi kurikulum merdeka, dan apa itu sebenarnya implementasi kurikulum merdeka itu diselenggarakan? I would like to thank you so much, Mr. Yan, for inviting me for being here now and talk a little bit about kurikulum merdeka dalam penerapannya. Terima kasih sekali lagi para pemirsa yang kami hormati dan cintai. Ini barangkali sekedar refreshing our mind, penyegaran ingatan kita, meskipun kita semua sudah tahu tentang konsep kurikulum merdeka, tetapi menjadi penting juga untuk kita senantiasa mengingatkan agar itu menjadi lebih mendalam, barangkali menjadi sesuatu yang melekat dalam diri kita tentang kurikulum merdeka. Baik, Rian, memang implementasi kurikulum merdeka ini terkait dengan kehadiran kita Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur yang harus melaksanakan 3 prioritas utama. Program yang pertama, program sekolah penggerak, yang kedua program guru penggerak, dan kemudian yang ketiga adalah implementasi kurikulum merdeka, dan tentu berbagai program dukungan lainnya. Terkait dengan tugas dan fungsi kita sebagai Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita tentu telah melakukan uji coba implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan dari jenjang dasar, ya, TK PAUD, SD, SMP, bahkan SMA, SMK, ya, yang kita ketahui bersama. Mengapa Mas Nadiem bersama para ahli di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi merancang dan mengonsepkan kurikulum merdeka ini? Karena ada 4 roh yang menjadi keunggulan ketika menerapkan kurikulum merdeka. Yang pertama, bahwa setiap insan pendidikan di Indonesia
maupun insan pendidikan di negeri Pemorosan Nusa Tenggara Timur ini, ada satu konsep besar yang disebut quotes yang pernah ditulis oleh seorang ahli bahwa pendidikan yang harus membebaskan, pendidikan yang merdeka. Mungkin itu salah satu quotes barangkali yang juga menjadi inspirasi para pakar kurikulum pendidikan kita. Kemudian dari kurikulum 2013 kita maju ke implementasi kurikulum merdeka. Kita telah men-tryout-kannya di tahun 2022 hingga 2023 ini dan akan terus berlanjut, dan pemerintah barangkali akan menyiapkan ini sebagai kurikulum nasional yang distandarkan. Nah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan sementara, Mr. Yan. Ada konsep-konsep yang dibangun dari ahli-ahli atau tokoh-tokoh pendidikan kita seperti Ki Hajar Dewantoro dulu yang begitu sebagai tokoh pendidikan yang menjadi inspirasi buat kita sekarang, yang dia tanda kutip dipandang itu bagus dan dilaksanakan oleh Mas Menteri sekarang, yaitu Mas Menteri Nadiem Makarim, dan ini juga diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan itu latar belakang yang sangat bagus, dan juga bagaimana Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara ini bersama seluruh staf dan pegawai dari Balai Guru Penggerak begitu mendukung dan menyelenggarakan program implementasi kurikulum merdeka itu di setiap kabupaten kota. Yang ingin saya tanyakan dan mungkin bisa juga disampaikan oleh Bapak Kakaruni, keunggulan-keunggulan apa dari implementasi kurikulum merdeka itu yang sehingga harus dilaksanakan di setiap satuan pendidikan? Keunggulan-keunggulan apa? Baik, sebenarnya pembaruan ya, mungkin lebih bagus kita memandang sebagai pembaruan dari kurikulum sebelumnya. Ya, kita kan telah melewati beberapa jenis kurikulum. Yang terakhir itu kan kurikulum 2013, lalu kita masuk di kurikulum merdeka. Baik, kita di Balai Guru Penggerak tentu kita dikomandoi oleh Dr. Wirman Kasmayadi, MSI, sebagai Kepala Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian Kepala Subbagian Umum kita Mr. Skermin Bernard Pani, juga pejabat struktural di Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak terbentuknya di bulan Mei 2022. Nah, terkait implementasi kurikulum merdeka, bahwa ada pembaharuan yang memiliki keunggulan. Pembaruan itu, ternyata pendidikan yang membebaskan ini, yang membebaskan para murid untuk berkreasi, berkolaborasi, dan lain sebagainya, berinovasi ya dalam menikmati pendidikannya di setiap tahapnya. Yang pertama yang diuji keunggulannya itu, yang pertama bahwa kurikulum merdeka itu yang pertama adalah lebih sederhana dan mendalam. Sederhana dan mendalam ini bermakna bahwa dalam mengimplementasikan pendidikan dari setiap jenjang satuan pendidikan, dari SD, dari TK PAUD hingga SD, SMP, SMA, maka kita belajar fokus pada materi yang esensial. Esensial artinya yang bermanfaat bagi siswa, ya, bermanfaat bagi lingkungannya, dan bermanfaat bagi semua tentunya ketika dia menjalani setiap fase pendidikannya dalam kehidupannya. Kemudian juga kurikulum merdeka ini dalam konteks yang sederhana dan mendalam juga murid memiliki keleluasaan untuk mengembangkan kompetensinya sesuai fasenya. Kemudian murid juga belajar menjadi lebih mendalam. Demikian pun pendidik sebagai guru, dia juga mencari materi yang lebih mendalam juga. Tidak hanya pendidik, tentu semua insan pendidikan yang berkecimpung di dunia pendidikan, semua kita harus berliterasi untuk memahami kurikulum merdeka. Nah, yang berikut, belajar itu menjadi lebih mendalam, kemudian bermakna. Ya, juga kita belajar tidak harus terburu-buru seperti kurikulum yang sebelumnya, kita harus kaku pada jam pembelajaran yang disiapkan, ya, kita harus nurut saja begitu. Tetapi di kurikulum merdeka ini
sesuai dengan nafasnya saja merdeka, artinya ada sesuatu yang lebih, ya, bahwa kita tidak dibatasi. Kita boleh berkreasi pada hal-hal yang positif tentunya bagi pengembangan diri siswa, pendidik maupun instansi pendidikan lainnya. Yang ketiga, tentu ya belajar harus dalam suasana yang menyenangkan. Ketika seseorang atau para murid peserta didik belajar dalam suasana menyenangkan, maka dia dapat mendapatkan inspirasi ya dari berbagai sudut pandang yang membuatnya ia merdeka di dalam belajar. Yang kedua, roh yang kedua sebagai keunggulan yang kedua dari kurikulum merdeka itu adalah lebih sederhana. Lebih sederhana itu bermakna bahwa saat ini tidak ada lagi program peminatan di SMA begitu, Mr. Yan, yang kemudian ya tidak ada lagi program peminatan di SMA. Ya. Lalu yang ketiga bahwa mengajar itu sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan siswa atau murid. Ya, itu makna kedua dari roh dari kurikulum merdeka. Yang ketiga itu adalah lebih relevan dan interaktif, ya, bahwa pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada murid untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan kesehatan, ya isu bullying, ya isu bencana alam dan berbagai isu lainnya. Nah, kemudian juga dapat mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Ya, artinya bahwa dalam kurikulum merdeka kita para peserta didik kita disiapkan ruang ya untuk mengembangkan kompetensinya tidak saja secara kognisi, tetapi juga lebih kepada bakat minat dan inspirasi peserta didik itu sendiri. Ya, jadi itu yang harus dibangun ya, minat, bakat dan inspirasi siswa. Itu yang sekarang yang roh utama dari kurikulum merdeka itu yang harus diangkat, yang harus dibangun oleh setiap pendidik kita di satuan pendidikannya masing-masing. Dan yang keunggulan yang keempat adalah kurikulum merdeka ini didukung oleh platform Merdeka Mengajar. Di dalam platform Merdeka Mengajar di sana para guru, para pendidik dapat memperoleh inspirasi ya maupun aspirasi dalam memahami kurikulum merdeka, kemudian dapat menerapkan di satuan pendidikannya masing-masing atau di kelasnya masing-masing bersama peserta didik. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, Mr. Yan. Terima kasih. Bagus. Berarti sahabat insan pendidikan Indonesia, kita mendengar dari sahabat bisa cerna pada pagi ini bagaimana keunggulan dari implementasi kurikulum merdeka itu sangat berpengaruh bukan hanya kepada peserta didik tapi juga kepada guru pendidik. Oleh karena itu seperti kita dengar dari sahabat kita di pagi hari ini bahwa menyampaikan bahwa guru-guru sebagai pengajar atau pendidik di satuan pendidikan mereka harus bisa juga menyesuaikan dari apa itu platform Merdeka Mengajar, karena di dalam platform Merdeka Mengajar mereka melihat melalui SIM PKP mereka dapat mengakses setiap materi-materi yang ada dan itu mempermudah mereka bagaimana mencari materi dan juga inspirasi di platform Merdeka Mengajar itu. Oleh karena itu, apa yang telah disarankan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sangat mendukung sekali dari program dari implementasi kurikulum merdeka itu sendiri. Kembali kepada Kak Karoni, dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka yang diselenggarakan kalau tidak salah baru 1 tahun kemarin ya, 2022 baru penerapan oleh Balai Guru Penggerak, kita ingin mendengar kira-kira masalah-masalah apa yang telah ditemui dari Balai Guru Penggerak sehingga itu menjadi masalah yang mungkin bisa disampaikan. Jadi mungkin Kak Karoni bisa menjelaskan sedikit seperti apa masalah-masalah yang dilihat atau ditemui dalam penyelenggaraan implementasi kurikulum merdeka itu. Baik, terima kasih Adik Yan. Terlepas kita memahami kurikulum merdeka dalam konsep memiliki anggota keunggulan utama, tentu dalam penerapannya bukan sesuatu yang mudah.
ya. Kita tentu berproses bahwa kemarin kita tryout di 3 bulan pertama di tahun 2022 sejak kita terbentuk sebagai Balai Guru Penggerak yang harus memotori ini untuk pelaksanaannya di Satuan Pendidikan Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu kita sebagai penerap, kita sendiri SDM di Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, pengawas sekolah, kepala sekolah, para guru, para pendidik kita dari setiap jenjang pendidikannya mengalami kendala-kendala, ya. Tentu kita berproses bahwa nobody's perfect atau nothing is perfect, bahwa tak ada seorang pun sempurna, bahwa sesuatu pun yang kita uji cobakan kita juga harus sempurna sekejap. Berproses bahwa memahami kurikulum merdeka ini butuh waktu, ya. Kita memang terinspirasi bahwa keunggulan kurikulum merdeka yang memerdekakan kita untuk berbuat apa saja, tentu dalam koridor atau area-area yang positif, ya, tentang pengembangan kapasitas diri peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan lainnya, terutama kita juga di sumber daya manusia di Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Kita harus memiliki konsep yang baik dan benar, ya, pemahaman yang baik dan benar, sehingga kita juga bisa dapat menularkannya kepada teman-teman insan pendidikan kita yang lain. Ada berbagai kendala yang sempat teridentifikasi, mungkin belum menyeluruh, ya. Setiap pendidikan kita, apalagi kita memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, ya, yang harus membutuhkan kuota internet, harus online. Nah, ini sebenarnya sangat menolong yang keunggulan yang keempat ini, ya. Penggunaan kita disediakan platform Merdeka Mengajar yang dapat kita manfaatkan apabila kita telah memiliki akun belajar.id, kita bisa sign in di sana dan kita belajar di dalamnya berbagai menu tentang kurikulum merdeka. Di sana kita akan mendapatkan inspirasi, kita bisa memperoleh refleksi diri dalam memahami kurikulum merdeka sebelum kita menguji cobakannya di satuan pendidikan kita atau di kelas kita masing-masing. Tentu ini berproses, sekali lagi tidak ada yang segera mungkin langsung kita mencapai tujuan. Nah, tentu kita diilhami oleh keunggulan utama empat tadi, itu sangat menolong kita, terutama dengan hadirnya platform Merdeka Mengajar. Barangkali itu yang dapat saya bagikan pada bincang-bincang santai kita hari ini, dalam nuansa yang cerdas, ya, bisa cerna, ya, singkatnya, ya, bincang santai, cerdas dan bermakna. Terima kasih, Mr. Yan. Terima kasih. Sahabat insan pendidikan Indonesia di Negeri Pulau Morata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Begitu banyak kendala-kendala, dari pembentukan sampai bagaimana penjabaran, sosialisasi dan dukungan-dukungan, bukan hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan juga sampai stakeholder dan juga semua insan pemerhati pendidikan. Begitu sangat mendukung dari program implementasi kurikulum merdeka itu sendiri, sehingga bagaimana peningkatan mutu pendidikan bukan hanya kepada peserta didik sendiri, tetapi juga kepada guru dan pendidik yang ada. Kak Roni, seperti tadi sampaikan bahwa Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalankan implementasi penerapan kurikulum merdeka. Kira-kira dari masalah-masalah yang tadi disampaikan, ada solusi apa yang dibuat atau yang dilakukan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sendiri? Baik, terima kasih Adik Yan. Tentu kita tidak bisa berjalan sendiri, bahkan kita juga tidak mampu kalau kita mau berjalan sendiri untuk bagaimana mencapai tujuan dari penerapan kurikulum merdeka. Tentu kita semua bersama dengan mitra kita, tadi di awal kita telah sebutkan bahwa untuk mencapai tujuan dari rohnya kurikulum merdeka ini, tentu kita semua berperan aktif
untuk mengkaryakan ini di satuan pendidikan kita masing-masing, terutama tujuan kita. Kurikulum ini dibuat sebenarnya untuk peserta didik kita, ya. Roh yang paling utama itu bahwa kurikulum dibuat untuk peserta didik kita atau murid kita di sekolah kita masing-masing. Tentu kita bermitra dan berbagai elemen yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pencapaian visi pendidikan mutu pendidikan Indonesia yang berkualitas, ya, yang inovatif, adaptif, dapat bersaing dalam skala global. Tentunya itu harapan kita di masa yang akan datang. Tetapi yang Balai Guru Penggerak bersama mitra yang telah kita sebutkan tadi, kita mengemban misi. Kita telah melakukan misi itu dalam implementasi kurikulum Merdeka di tahun 2022, berlanjut sekarang 2023, bahkan 2024 dan seterusnya, hingga kita mencapai visi. Karena dengan menjabarkan melakukan visi, maka beberapa tahun yang akan datang kita akan mencapai visi kita, ya. Jadi melakukan misi untuk mencapai visi. Tentu kita semua harus serius, terus bergerak, berkolaborasi dan berbagi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Barangkali sedikit itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sahabat insan pendidikan Indonesia di negeri Pulau Morata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian bincang pagi kami bersama Kakak Roni sebagai fasilitator kita, pembicara kita di pagi hari ini, bagaimana menyampaikan penerapan implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Dan dari kami tim Bisa Cerna, bicara santai, cerdas dan bermakna, mengucapkan limpah terima kasih dan akan bertemu lagi di kesempatan di topik yang berikut. Salam Balai Guru Penggerak NTT berbagi berkolaborasi. Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Timur bergerak, berkolaborasi, berbagi. Loba merata bergerak, bisa, semangat, hebat. Salam Pancasila, salam pendidikan, terima kasih, salam sehat dan bahagia. Terima kasih para pemirsa. Terima kasih. God bless.